Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Umat Kristen menghormati bapa dan ibu itu sewaktu dia masih hidup saja, dan setelah mereka meninggal atau mati, tidak pernah atau tidak boleh sembahyang lagi, karena alamnya sudah lain atau sudah beda. Secara kenyataan atau fakta, kita tahu bahwa dengan adanya nenek moyang kita, Adam dan Hawa, manusia yang pertama di dunia ini lahir, para leluhur kita sampai pada kita sekarang itu asalnya dari mereka. Lalu, kenapa kita orang Kristen tidak boleh sembahyang kubur untuk menghormati kedua bapak dan ibu kita? Silakan Pak Pendeta untuk tanggapannya. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan dari saudara atau saudari yang tidak disebutkan namanya. Apapun tujuan dari pertanyaan ini, yang bisa saya sampaikan adalah beberapa peristiwa di dalam Alkitab yang ada kaitannya dengan apa yang terjadi dekat kuburan atau di kubur. Alkitab mencatat beberapa peristiwa, contohnya yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Ini adalah peristiwa di mana Lazarus mati, lalu kemudian sudah 4 hari dia berada di dalam kubur, lalu kemudian Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan Yesus mengatakan angkat batu itu, lalu batu itu kemudian digulingkan, dan dalam ayat yang ke-43 ini di kuburan, Yesus berkata kepada Lazarus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup pada kain dengan kain peluh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Ini peristiwa yang dicatat yang ada kaitannya dengan apa yang terjadi dekat kubur atau di kubur atau kuburan, yaitu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Lalu kemudian yang terjadi juga di dekat kubur, sebagaimana yang kita tahu banyak dicatat di dalam kitab Injil, contohnya Matius 28, Lukas 24, Markus 16, Yohanes pasal yang ke-20. Ini adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pada waktu itu, maka Maria datang pada pagi-pagi itu ke kubur, tapi ia menemukan bahwa kubur itu sudah kosong. Lalu kemudian setelah dia temukan kubur itu kosong, ternyata ada yang menyapa dia, dan kemudian dia mengetahui bahwa yang menyapa dia adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit. Sebenarnya tujuan Maria datang pagi-pagi adalah untuk membawa rempah-rempah dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang berikut adalah yang terjadi pada kuburan adalah di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 yang menggambarkan bahwa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan. Itulah beberapa informasi Alkitab tentang apa yang terjadi dekat kuburan atau di kubur. Nah, kemudian mengenai pertanyaan dari saudari atau saudara kita ini, mengapa kita tidak sembahyang kubur? Saya kurang memahami apa yang dimaksudkan dengan sembahyang kubur, tapi saya berasumsi ini artinya kita datang ke kubur lalu kita berdoa di sana, mungkin mendoakan seseorang yang telah meninggal dan lain sebagainya. Kita ketahui di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9, Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-10, saya akan baca ayat ini. Ayat ini berkata, "Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah hilang lenyap, baik kasih mereka, kebencian, kecemburuan mereka sudah lama hilang." Lalu kemudian ayat yang ke-10, "Untuk segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau pergi." Jadi orang mati, betul-betul mati, tidak ada
pertimbangan, tidak ada kasih, tidak ada kebencian, tidak ada pekerjaan, berhenti semuanya karena sudah mati. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-146, kita buka Mazmur pasal yang ke-146, kita akan baca ayat yang kedua dan ayat yang ke-4 sampai ayat 4. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan dan kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jadi ayat ini berkata kita hanya bisa memuliakan Allah, kita bisa hidup menyembah Allah, kita bisa hidup mengasihi Allah, kita bisa hidup memuji dan bermazmur bagi Allah hanya selama kita hidup. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa lagi melakukan semua itu. Dengan kata lain, tidak ada lagi pertobatan bagi mereka yang sudah meninggal. Nasibnya sudah ditentukan pada waktu ia meninggal, tidak ada perubahan apa-apa. Alkitab menggambarkan tentang mereka yang mati dalam Kristus. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 15 dan 16 mengatakan mereka yang mati di dalam Kristus. Lalu kemudian di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 mengatakan mereka yang mati di dalam Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah mereka yang mati di dalam Tuhan, artinya mereka yang hidup di dalam Tuhan kemudian meninggal. Yang mati dalam Kristus artinya mereka yang hidup dalam Kristus kemudian mereka meninggal. Artinya setelah mereka meninggal tidak ada perubahan. Yang jahat menjadi baik, kemudian yang baik menjadi jahat, tidak ada lagi karena mereka telah membuat pilihan mereka pada saat mereka hidup. Jadi kalau yang kita maksudkan dengan berdoa di kuburan adalah mendoakan keselamatan mereka, maka Alkitab tidak mendukung akan konsep seperti itu. Karena keselamatan mereka telah dipilih oleh mereka, ditentukan oleh sambutan mereka terhadap kasih karunia Allah selama mereka hidup. Pada waktu mereka mati, mereka tidak tahu apa-apa. Tapi apakah ini membuat kita jadi tidak menghormati akan orang-orang tua kita? Ada banyak catatan di dalam Alkitab. Contohnya pada waktu Abraham meninggal, coba kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-25 kalau tidak salah, Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal, ia mati, dan pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ayat yang ke-9, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela. Artinya anak-anaknya menghormati Abraham dengan datang dan memakamkan, membuat acara pemakaman. Tetapi semua itu penghormatan yang dilakukan kepada orang tua yang sudah meninggal bukan dengan tujuan mengubah nasibnya, dengan tujuan bahwa dengan konsep bahwa dia masih hidup, kita harus menghormati dia supaya dia memberkati kita dan lain sebagainya. Bukan. Alkitab mendukung kita dan mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita. Bahkan yang Yesus tekankan dalam Matius 15, kita hormati orang tua kita dengan mendukung mereka, dengan membantu mereka kalau mereka berkekurangan, dan itu kita lakukan pada waktu mereka masih hidup. Setelah mereka mati, apa yang kita lakukan? Kita membuat acara pemakaman, kita makamkan dengan baik dan lain sebagainya. Apakah kita boleh datang ke kuburan mereka dan lain sebagainya? Baiklah, kita boleh datang dan membersihkan kuburan mereka, tetapi itu semua tidak ada kaitannya dengan konsep yang mengatakan bahwa karena ia masih sadar, ia masih hidup, rohnya masih melayang-layang, arwahnya masih hidup dan lain sebagainya. Tidak ada kaitan sama sekali. Kita lakukan itu hanya sebagai suatu ungkapan untuk mengingat bagaimana jasa-jasa mereka, dan kita lakukan itu dengan tujuan kalau kita pergi ke kuburan adalah supaya rapi kuburan itu, menyatakan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang percaya dengan kebersihan, kerapihan, dan menunjukkan juga bahwa kita mengingat dan mengenang akan jasa-jasa mereka. Itulah sebabnya kita melakukan akan hal-hal tersebut. Lebih daripada itu, jikalau itu ada kaitannya dengan konsep bahwa
orang yang mati itu jiwanya masih hidup, rohnya masih hidup, dan masih ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Alkitab tidak mendukung akan hal itu sama sekali. Terima kasih.